Namun rintangan sebenarnya bukanlah sang ibu, melainkan ayah Nara yang merupakan sosok jenderal galak yang tidak kenal ampun. Jung Yeol benar-benar nyaris mati ditembak oleh calon ayah mertuanya yang awalnya menolak keras hubungan mereka. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat Movie. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Di channel ini, kalian akan mendapatkan ringkasan film terbaik. Sebelum lanjut, demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, dan tentunya rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur film Love Reset versi Bioskop Singkat. Cerita kali ini dimulai dengan suasana pernikahan yang seharusnya bahagia. Namun sang pengantin wanita bernama Nara justru terlihat murung merenungkan nasibnya. Di sisi lain, mantan pacarnya yang bernama Jung Yeol sedang mabuk berat di sebuah bar, terus memikirkan Nara hingga akhirnya ia bertekad untuk mengacaukan pernikahan itu dan merebut Nara kembali. Namun plot twist terjadi saat Jung Yeol hendak beranjak. Ternyata Nara sudah lebih dulu kabur dari pernikahannya dan muncul di hadapan Jung Yeol dengan keyakinan penuh bahwa cinta sejatinya hanyalah pria pemabuk itu. Jung Yeol pun meminta maaf, tetapi Nara justru menasihatinya agar lain kali tidak terlambat bertindak, karena sebagai laki-laki Jung Yeol lah yang seharusnya mengambil langkah pertama. Tantangan berikutnya adalah momen menegangkan saat Jung Yeol harus bertemu dengan keluarga Nara, di mana ia merasa sangat gugup dan minder setengah mati. Bagaimana tidak, keluarga Nara adalah konglomerat kaya raya, sedangkan Jung Yeol saat itu masih pengangguran yang sedang berjuang menempuh pendidikan hukum. Namun tak disangka-sangka, ibu Nara justru memberikan restu tanpa syarat apapun. Bahkan beliau sudah menyiapkan apartemen mewah dan uang tunai sebagai modal awal kehidupan rumah tangga mereka. Namun rintangan sebenarnya bukanlah sang ibu, melainkan ayah Nara yang merupakan sosok jenderal galak yang tidak kenal ampun. Jung Yeol benar-benar nyaris mati ditembak oleh calon ayah mertuanya yang awalnya menolak keras hubungan mereka. Akan tetapi, setelah melihat keteguhan hati Nara yang menegaskan betapa ia sangat mencintai Jung Yeol, hati sang jenderal pun luluh. Dan akhirnya mereka berdua resmi menikah dengan restu penuh. Awalnya kehidupan pernikahan mereka terdengar sangat indah bak kisah film romantis. Namun seiring berjalannya waktu, genre film hidup mereka berubah menjadi thriller mencekam saat rasa benci mulai tumbuh. Jung Yeol akhirnya berhasil menjadi pengacara berlisensi, sementara Nara sibuk sebagai produser film. Membuat keduanya sama-sama sibuk dan kehilangan waktu berkualitas bersama. Perdebatan antara latar belakang keluarga pun menjadi pemicu konflik. Nara yang terbiasa kaya selalu mencari solusi praktis yang boros, sedangkan Jung Yeol yang berasal dari keluarga sederhana sangat menentang gaya hidup tersebut karena ia sangat hemat. Pernikahan mereka pun meluncur bebas menuju jurang kehancuran, diwarnai dengan adegan lempar bola kasti, caci maki, hingga akhirnya mereka sepakat untuk berpisah. Sesampainya di ruang sidang pengadilan, mereka berdua bukannya introspeksi, malah saling menyalahkan di depan hakim. Jung Yeol menuduh Nara sebagai istri yang jorok, tidak pernah memasak dan punya hobi menimbun makanan di kulkas sampai membusuk. Tak mau kalah disalahkan, Nara pun membalas dengan mengungkit masa lalu Jung Yeol yang selalu merasa rendah diri alias insecure hanya karena belum bekerja. Padahal Nara tidak pernah menuntut apapun darinya, dan ia mengaku sudah muak melihat suaminya terus-menerus bersikap minder seperti itu. Selain itu, Nara juga curhat bahwa ia tidak pernah merasa tenang saat berhadapan dengan ibu mertuanya yang sangat hobi mengungkit perbedaan status sosial antara si kaya dan si miskin, membuat Nara merasa selalu dianggap berbeda. Pertarungan mulut di pengadilan semakin sengit ketika keduanya mulai membuka aib memalukan satu sama lain. Nara membeberkan kelakuan ajaib Jung Yeol yang pernah ketahuan menggunakan hair dryer hanya untuk mengeringkan area pribadinya. Suasana pun semakin panas ketika urusan ranjang ikut dibahas, ditambah tuduhan Nara bahwa Jung Yeol pernah berselingkuh. Namun tuduhan selingkuh itu langsung dibantah keras oleh Jung Yeol yang menjelaskan bahwa itu hanya kesalahpahaman tentang seorang junior di kantor yang menyukainya sepihak. Jung Yeol balik menyerang dengan menuduh Nara lah yang berselingkuh. Padahal pada kenyataannya Nara hanya pergi minum dengan calon sutradara untuk proyek filmnya, membuktikan bahwa semua keributan ini hanyalah buah dari kesalahpahaman.
Hakim yang penasaran akhirnya bertanya tentang pemicu utama perceraian mereka. Dan Jungyol pun bercerita tentang kesialan ujian advokatnya yang disebabkan oleh penyakit perut. Di malam sebelum ujian penting itu, Jungyol sebenarnya ingin beristirahat total. Namun rumah malah kacau balau karena kecerobohan Nara yang meninggalkan masakan di dapur hingga nyaris membakar seisi rumah. Jungyol merasa pengorbanan masa mudanya demi gelar advokat untuk Nara sia-sia, karena Nara justru lebih memilih dunia entertainment yang menurutnya tidak seberapa. Mendengar hal itu, Nara yang kesal membela diri bahwa ia sudah berjuang mati-matian menafkahi Jungyol saat suaminya itu masih menganggur. Akhirnya, sesuai harapan mereka yang penuh emosi, hakim mengabulkan permohonan cerai tersebut. Namun, sebelum resmi berpisah, mereka diwajibkan melewati masa pertimbangan selama 30 hari, sebuah periode waktu untuk memikirkan kembali nasib hubungan mereka sebelum ketuk palu terakhir. Kemudian sepulangnya dari persidangan, suasana di dalam mobil yang melaju kencang berubah menjadi sedikit melu. Nara bertanya apa alasan Jungyol bertahan sejauh ini jika memang sudah berniat cerai sejak insiden ujian advokat itu. Dan Nara menebak itu karena cinta. Tapi Jungyol malah meledeknya dengan gaya khas yang menyebalkan, memicu pertengkaran hebat lagi hingga akhirnya mobil mereka mengalami kecelakaan lalu lintas yang parah. Ketika sadar, Jungyol dan Nara sudah terbaring di bangsal rumah sakit yang sama. Dan setelah diperiksa, ternyata mereka berdua didiagnosis mengalami amnesia dengan gejala gangguan identitas disosiatif yang membuat mereka lupa pada orang-orang di sekitar. Lucunya, saat perawat memberitahu bahwa mereka adalah suami istri, Jungyol terlihat sangat bangga dan bahagia bisa menikahi wanita secantik Nara. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena adik Nara, Nami, memberitahu bahwa mereka sebenarnya sedang dalam proses perceraian yang membuat mereka bingung setengah mati. Demi memulihkan ingatan, dokter menyarankan agar mereka tetap tinggal bersama di lingkungan yang familiar. Meskipun ibu Jungyol dan ibu Nara sebenarnya saling bermusuhan dan tidak ingin anak-anak mereka rujuk, mereka terpaksa sepakat mengikuti saran dokter demi kesembuhan. Nami pun ditugaskan khusus oleh ibunya menjadi mata-mata untuk mengawasi Nara, memastikan kakaknya itu tidak jatuh cinta lagi pada Jungyol sebelum perceraian resmi disahkan. Nami yang skeptis selalu menekankan bahwa pernikahan mereka adalah bencana dan menyuruh mereka jaga jarak. Waktu terus berjalan hingga tersisa 20 hari menjelang keputusan akhir. Keluarga pun mengadakan pesta kecil untuk memancing ingatan. Di sana, Jungyol dengan canggung bertanya pada seniornya, Kibe, tentang bagaimana awal mula ia bisa bertemu Nara. Kibe pun menjelaskan bahwa dialah Mak Comblang yang mempertemukan mereka saat Jungyol masih gila belajar. Bahkan dia sanggup belajar di tengah kebisingan bar tempat Kibe bekerja. Kibe menceritakan bahwa saat itu Jungyol meminta tagihan. Namun Kibe salah paham dan mengira Jungyol butuh teman, sehingga ia menarik Nara yang sedang mabuk untuk bergabung. Jungyol langsung tertarik pada pandangan pertama. Namun sayangnya Nara malah kabur ketakutan melihat senyum Jungyol yang saat itu terlihat sangat aneh dan menyeramkan. Tak lama kemudian, Jungyol melihat Nara tersedak, membantunya dan membawanya ke rumah sakit. Momen kepedulian itulah yang menjadi awal kedekatan mereka. Kibe melanjutkan ceritanya ke masa lalu. Ternyata Nara saat itu sedang patah hati berat karena diselingkuhi oleh pacarnya seorang dokter. Nara bahkan sempat menggila di pertandingan baseball, di mana kamera stadion menyoroti wajah sedihnya. Jungyol yang kebetulan ada di sana melihatnya, lalu mendekati Nara dan menawarkan payungnya saat Nara kehujanan di halte bus, menciptakan momen romantis pertama mereka. Malam itu juga saat menumpang mobil Kibe, Jungyol memberikan sebuah bola kasti kepada Nara. Di bola itu tertulis pesan ajakan nonton baseball bersama, yang sukses membuat Nara tersipu malu. Nara pun meminta nomor telepon Jungyol sebagai gantinya. Dan begitulah sejarah cinta mereka bermula. Hingga Jungyol di masa kini mulai menyadari bahwa ia kembali terpesona melihat Nara. Memasuki 15 hari terakhir, Jungyol dan Nara menjalani sesi hipnoterapi untuk menggali alam bawah sadar mereka.
Dalam sesi itu terungkaplah kebenaran tentang panci gosong di hari ujian. Ternyata Nara saat itu berniat baik memasak bubur untuk meredakan sakit perut Jungyol. Namun karena terlalu lelah, ia ketiduran. Mengetahui fakta ini, Jungyol tersadar bahwa Nara bukan hanya cantik, tapi juga memiliki hati yang sangat tulus dan baik. Kehidupan sehari-hari mereka pun mulai diwarnai momen-momen canggung tapi manis. Nara diam-diam mulai memperhatikan Jungyol dan mengakui dalam hati kalau suaminya itu manis. Puncaknya adalah insiden kamar mandi di mana mereka tak sengaja masuk barengan, membuat suasana makin awkward tapi justru memicu ingatan Jungyol kembali perlahan. Bahkan perbedaan selera makan, Jungyol tim bibimbap dan Nara tim pasta, kini bisa terselesaikan dengan cara makan keduanya bersamaan. Suatu malam saat hujan turun, Nara teringat kenangan manis saat Jungyol memberinya payung. Dan entah dorongan dari mana ia refleks mencium Jungyol. Namun karena kaget sendiri dengan tindakannya, Nara malah menampar Jungyol. Dan untuk mencairkan suasana, mereka akhirnya pergi minum ke bar milik Kibi. Di sana juga ada teman-teman lain seperti Guidong dan Tako yang sibuk sendiri memantau kripto di ponselnya. Di malam itu, alkohol dan suasana mendukung membuat Jungyol dan Nara hanyut dalam gairah cinta yang membara. Sampai-sampai teman-teman mereka harus menyingkir dari bar karena tak kuat melihat kemesraan itu. Tako yang terlalu fokus main HP bahkan sampai harus digotong keluar oleh Kibi karena tidak sadar situasi. Sayangnya kebahagiaan itu terganggu saat Nami memergoki mereka bersenang-senang di kamar dan langsung lapor ke ibunya. Nami yang panik berusaha memisahkan mereka malah terpeleset bola kasti, membuat Jungyol jatuh, terbentur keras dan pingsan lagi. Insiden benturan kedua itu ternyata mengembalikan seluruh ingatan Jungyol, baik yang indah maupun yang buruk. Ibu Nara yang marah langsung mengusir Jungyol dan menegaskan bahwa perceraian harus tetap berjalan. Jungyol yang ingatannya sudah pulih hanya bisa terdiam bingung. Ia ingat betapa ia mencintai Nara, tapi juga ingat betapa hancurnya pernikahan mereka. Di sisi lain, Ibu Nara sudah merencanakan untuk mengirim putrinya ke luar negeri agar bisa melupakan Jungyol selamanya. Takut kalau ingatan Nara kembali, putrinya akan menderita lagi. Momen menyakitkan terjadi saat Nara menemui Jungyol dan menyadari dari tatapan mata suaminya bahwa ingatan Jungyol telah kembali. Nara merasa tatapan itu penuh kebencian seperti masa-masa sebelum kecelakaan. Padahal Jungyol hanya bingung. Jungyol pun berbohong dan bersikap dingin, mengatakan bahwa hubungan mereka memang sudah berakhir, membuat Nara patah hati. Akhirnya periode 30 hari berakhir dan perceraian mereka resmi disahkan. Jungyol seharusnya lega, namun ia justru merasa hampa dan gelisah. Apalagi saat menemukan tulisan baru Nara di bola kasti yang berharap agar ingatan masa lalu mereka tidak usah kembali saja. Pesan itu menyadarkan Jungyol bahwa Nara ingin mempertahankan cinta mereka yang sekarang tanpa dibayangi masa lalu yang pahit. Sementara itu, Nara dengan sedih mengemasi barang-barangnya untuk pergi ke luar negeri. Di hari keberangkatan Nara, Ibu Nara datang menemui Jungyol dan secara tersirat memberi restu dengan menyuruhnya menyusul Nara ke bandara, menyerahkan keputusan akhir di tangan Jungyol. Teman-teman Jungyol pun mendesaknya untuk mengejar cinta. Namun Jungyol merasa percuma karena palu perceraian sudah diketuk. Di sinilah Tako, si pendiam, menjadi pahlawan dengan mengungkapkan fakta hukum bahwa perceraian baru sah di mata negara jika berkasnya dilaporkan ke kantor pusat dalam waktu 3 bulan. Mendengar celah hukum tersebut dan karena Jungyol masih memegang berkas itu, harapan pun kembali menyala. Meskipun Jungyol masih dihantui kenangan buruk, saran Kibi dan Guidong untuk mengingat kenangan indah membuatnya nekat tancap gas ke bandara di antar semua teman-temannya. Beruntung drama pengejaran ke bandara membuahkan hasil karena Jungyol sempat melihat Nara sebelum masuk gerbang keberangkatan. Jungyol berteriak meminta maaf dan mengakui bahwa jauh di lubuk hatinya ia masih sangat mencintai Nara meskipun rumah tangga mereka pernah hancur lebur. Namun adegan ini berakhir tragis dan konyol karena Nara ternyata memakai earphone dan tidak mendengar sepatah kata pun. Lalu berlalu begitu saja meninggalkan Jungyol yang terpaku.
Tapi tunggu dulu, cerita belum selesai. Saat Jungyol berjalan meninggalkan bandara, ternyata Nara tidak jadi terbang dan malah kembali menemuinya. Dengan santai, Nara berkata bahwa ia lupa melaporkan perceraian dan merasa perpisahan ini tidak adil bagi Jungyol yang ingatannya sudah pulih. Nara ingin bersikap adil dengan membuat keputusan nanti saat ingatannya sendiri juga sudah kembali, atau setidaknya memanfaatkan waktu 3 bulan sebelum batas pelaporan habis untuk memperbaiki hubungan mereka dari nol. Kisah cinta yang penuh huru-hara ini tamat ending yang sangat menggantungkan. Nah, pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa cinta sejati bukanlah tentang menemukan pasangan yang sempurna tanpa celah, melainkan tentang kemampuan dua orang untuk berjuang saling menyempurnakan di tengah segala kekurangan di antara keduanya. Terkadang kita hanya perlu melupakan ego dan kenangan buruk sejenak untuk bisa melihat kembali kebaikan pasangan dan alasan kenapa kita jatuh cinta pada awalnya. Karena hubungan yang langgeng itu tidak terjadi begitu saja, tapi harus dirawat, dijaga, dan diperjuangkan bersama setiap harinya. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan untuk kalian. Dan tentunya terima kasih banyak bagi yang masih menonton sampai detik ini, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Maman, pamit undur diri, jangan lupa subscribe.